Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berlandaskan nilai kemaritiman. Dalam video dokumenter ini, kami menampilkan proses akademik yang kami jalani sebagai mahasiswa. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah evaluasi pendidikan matematika yang membahas penyusunan instrumen tes dan non-tes. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Proses pembuatan kisi-kisi tes diawali dari tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Lalu kami merumuskan indikator soal yang lebih spesifik. Jadi konsepnya apa? Konsep luas permukaan. Dengan pendekatan bangun data tuh ada lagi konsep pendekatan permukaan yang lain. Setelah mendapat arahan dari dosen, kami melakukan perbaikan pada kisi-kisi yang telah dibuat. Ternyata masih terdapat kekeliruan dalam pemilihan kata kerja operasional, sehingga kami melakukan penyesuaian sekaligus melanjutkan bagian dari kisi-kisi yang sebelumnya belum selesai. Pada tahap ini, kami mulai merancang bentuk soal dan jawaban untuk tes uraian dan pilihan ganda. Perancangan dilakukan dengan menyesuaikan indikator soal agar setiap butir dapat mengukur kemampuan yang diharapkan. Setelah perancangan selesai, kami menyusun soal dan jawaban tes uraian serta pilihan ganda secara lengkap. Setiap soal dibuat sesuai kisi-kisi agar memiliki keterkaitan yang jelas antara indikator, soal, dan jawaban. Langkah pertama adalah melakukan validasi logis dengan validator ahli yang relevan. Validator kami adalah Anggreani Syahfitri, SPD, yang memiliki pengalaman mengajar sejak tahun 2016 hingga sekarang di berbagai lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil validasi, terdapat beberapa revisi pada penulisan soal. Namun secara umum, soal yang kami susun sudah mencakup level kognitif rendah, sedang, dan tinggi, serta dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, kami melakukan uji coba instrumen kepada testi selama 90 menit. Uji coba dilakukan secara tatap muka setelah jam perkuliahan. Proses ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 14 mahasiswa kelas B dan 6 mahasiswa kelas A. Uji coba dilakukan selama 90 menit dengan 10 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Setelah uji coba, kami memeriksa hasil jawaban dan mengurutkan skor peserta dari nilai tertinggi hingga terendah. Proses ini dilakukan terpisah antara tes pilihan ganda dan tes uraian untuk memudahkan analisis selanjutnya. Untuk mendukung keakuratan analisis, kami menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk melihat validitas, reliabilitas, serta kualitas setiap butir soal yang telah diuji cobakan. Setelah skor diurutkan, seluruh data kemudian kami input ke dalam aplikasi Excel dan SPSS sebagai tahap awal. Validasi empirik dilakukan dengan menguji korelasi antara skor setiap butir soal dengan skor total. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan apakah butir soal tersebut valid secara statistik. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen tes. Derajat kesukaran untuk menentukan soal mudah, sedang, atau sukar. Daya beda untuk membedakan kemampuan peserta tinggi, sedang, atau rendah. Langkah terakhir adalah menganalisis keefektifan opsi pengecoh pada soal pilihan ganda guna memastikan setiap pilihan jawaban berfungsi dengan baik.
Pada instrumen non-tes, proses dimulai dari pengertian menurut ahli yang diturunkan menjadi aspek. Dari aspek, kemudian dirumuskan indikator, dan selanjutnya indikator tersebut dijabarkan menjadi pernyataan atau butir soal. Setelah mendapat arahan dari dosen pembimbing, kami melakukan perbaikan pada kisi-kisi non-tes. Perbaikan meliputi citasi yang belum tepat, aspek yang kurang jelas, serta indikator dan soal yang belum sesuai. Setelah kisi-kisi diperbaiki, kami menyebarkan kuesioner non-tes secara online melalui tautan yang dibagikan kepada responden. Metode ini dipilih agar proses pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien. Uji validitas instrumen non-tes dilakukan untuk melaksanakan setiap pernyataan mampu mengukur aspek yang dimaksud. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi jawaban responden terhadap instrumen yang digunakan. Pada tahap akhir, kami melakukan finalisasi laporan dengan pembagian tugas penulisan sesuai kesepakatan. Seluruh bagian yang telah diperbaiki, mulai dari kisi-kisi, soal, hingga alternatif jawaban, disusun menjadi laporan akhir.